Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama sudah semangat, alhamdulillah. Ini artinya pertanda sangat luar biasa. Tugasnya mungkin sudah pada ingin dikeluarkan. Mohon izin Bapak Ibu, sekali lagi karena belum gemuruh, kita jadikan ruangan ini ruangan yang barokah. Salamnya penuh semangat. Ya. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan kita senantiasa kedepannya sehat. Amin ya robbal. Salawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disampaikan yang langsung dapat syafaat itu yang pertama ketika azan berkumandang. Biasanya kan kita ketika azan berkumandang masih di mana-mana Pak. Jadi kalau sebisanya itu kita jawab ulang bacaan muadzin, terus kita selesaikan dengan Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Ini disampaikan ulama dan hadisnya sahih bahwa ini akan mendapatkan syafaat. Tidak cukup hanya dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini disampaikan oleh para syekh dari Timur Tengah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Saiful Nasri SD, alhamdulillah, dan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta majelis guru. Dan yang paling kita hormati adalah tamu kita yang pada kesempatan kali ini menjadi pengisi pemateri sekaligus menjadi mentor kita untuk hari ini dalam rangka penulisan, yaitu Ibu Ria Listiana Dewi SPD. Oke, kita berikan sebelah. Pas Bu ya namanya ya, nggak bentukar lagi dia. Di spanduk bentukar tapi saya robah. Kemudian bersama dengan rekan ada di bawah satu rekan baru, Ayu Harahap. Oh, Pareman. Iya, orang Sirekap Paremannya itu Harahap. Kemudian Munte. Jadi kalau Harahap itu orang Batak itu buru angin Pak, angin di atas angin. Dalam reunian itu lah. Selamat datang Ibu ya. Mudah-mudahan kita berharap untuk pelatihan yang kedua ini semakin semangat dan semakin semangat. Semangat pagi. Oke, alhamdulillah. Kita awali untuk berkahnya acara kita ini dengan Ummul Quran bi barakatil suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami selaku MC ingin membawakan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara kita tidak beda dengan yang 2 pekan yang lalu. Walaupun sama, ada kalanya kami untuk mengulang kembali di update, barangkali Bapak Ibu sudah lupa. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan MC yang sedang berlangsung. Kemudian pembacaan doa oleh Ustadz kita Pak Ismail. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Ibu Upi. Kemudian sambutan kepala sekolah dalam rangka penutupan pelatihan. Kemudian narasumber, alhamdulillah sudah hadir 2 narasumber kita. Kemudian Isoma, kemudian narasumber kembali dan penutup MC. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja, yaitu pembacaan doa kepada Al-Ustaz Ismail, kami persilahkan. Rabbi yassir wa la tu'assir yassir lana umurana umura dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. Alhamdulillah, itulah bacaan doa. Mudah-mudahan segala doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Upi disilahkan. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Saiful Nasri SD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mencairkan suasana, saya kasih pantun satu ya. Pantunnya pantun melaju ini. Oke, jalan-jalan ke Pulau Nipah. Janganlah lupa membeli dasi. Mari kita guru SD Al-Kafah tahap pertama sekali membuat buku puisi. Betul ya Mulia ya? Tahap pertama sekali membuat buku puisi. Nah ini barusan terkarang saja. Pertama sekali alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Bapak sekalian semuanya Allah berikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Mungkin ada kita yang ada kesempatan tapi belum ada kesehatan, kita tidak bisa kumpul di sini. Mungkin kita ada kesehatan ya, tapi kesempatan kita tidak ada sehingga kita tidak bisa berada di sekolah. Semuanya terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salam tidak lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat-umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak dengan mengucapkan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama sekali dari narasumber kami Ibu Ria Ristiana Dewi ya. Kemudian yang kedua ada Ibu Ayu Arham ya, yang kami hormati. Kemudian selamat datang Ibu ya di SD Al-Kafah. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, kemudian kepada Ketua Penyelenggara ya dari Ibu Rini ya dari Litbang. Kemudian juga Bapak Ibu yang kami banggakan. Jadi pada hari ini Bapak Ibu kita closing untuk latihan selama 2 hari. Nah kami berharap dari manajemen sekolah bahwa ilmu yang disampaikan yang kemarin, jika tidak salah saya, bagaimana kita membuat puisi, kemudian juga bagaimana cara membuat flash ya, cerita singkat. Kemudian juga ada masuk ke esai sedikit kemarin Ibu Ria ya. Ya seperti itu, mudah-mudahan masih melekat di pikiran Bapak sekalian. Dan hari ini adalah bagaimana cara kita menuangkan sehingga nanti insya Allah menjadi sebuah buku dari karya kita bersama. Mungkin nanti yang pertama kita dari puisi dulu, kemudian nanti masuk ke flash, kemudian nanti masuk ke esai. Jadi mudah-mudahan ini yang menjadi karya kita bersama. Jadi mohon bantuan Bapak sekalian. Mungkin nanti bagi siapa saja yang belum kirim puisi,
kalau bisa langsung nanti dirancangkan ya. Misalnya juga dari Bu ini nanti disampaikan di Japri siapa aja yang belum kirim. Kemudian juga flash ke depannya siapa aja yang belum kirim, sehingga nanti kita siap-siap gitu Bu ini ya, ke depannya nanti esai gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua Bapak sekalian, kami juga berharap Bapak Ibu seperti yang Pak Isrofi sampaikan nanti pada kesempatan ini pikiran kita jangan terpecah Bapak sekalian ya. Karena kita hari ini training ya, jadi nanti misalnya Bapak Ibu ada yang berhubungan dengan koreksi ya, mungkin ada berhubungan dengan yang lain ya, nanti kita tinggalkan dulu sementara. Nah nanti setelah jam 3 Bapak Ibu silakan lagi kembali, karena kalau Bapak Ibu terpecah pikirannya, intinya kan nggak tersampaikan nanti Bapak Ibu, apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita nggak paham, sehingga nanti hasilnya tidak maksimal ya. Jadi kalau saran, kalau dari kami, mohon maaf, dulu pernah di beberapa tempat saya di sana, malah di ruangan itu Korea ya, kami tidak boleh membawa yang nggak boleh dibawa gitu Bu. Dan HP juga kami nggak boleh bawa, kalau boleh dikeranjangin gitu maksudnya. Sampai segitunya ketatnya gitu ya. Jadi kalau saran saya Bapak Ibu mungkin nanti kalaupun udah dibawa mungkin disingkirkan dulu deh. Misalnya ada koreksi, buku-buku yang nggak berhubungan di sini kita singkirkan dulu ya, supaya kita lebih konsentrasi. Kemudian yang kedua Bapak sekalian, seperti Pak Srafi juga bilang tadi adalah kita pada saat kita mendengarkan ilmu yang disampaikan ya kita harus apa yang namanya Pak Srafi kalau kita di public speaking itu kita memang harus kayak gimana ya, saya pernah dengar waktu itu misalnya ini kelas ya, jadi airnya kita ini kita tumpahkan dulu gitu Pak, harus ditumpahkan dulu tuh gelasnya. Yang saya tangkap ya, pernah saya diajarin seperti itu ya, karena kalau gelas ini masih ada dan airnya masih ada itu membal Bapak sekalian, nggak akan masuk gitu. Jadi airnya di sini umpamanya kita tumpahkan dulu supaya kita dapat tampung itu ilmunya gitu. Kalau kita masih ada di sini pasti ngegat gitu, saya udah tahu, itu aja kok, saya udah bisa kok, karena ada di sini. Jadi intinya ini hanya motivasi supaya nanti kita sama-sama menangkap bahwa ini pembelajaran gitu ya. Kemudian juga yang berhubungan dengan pekerjaan di laptopnya. Kalau laptopnya misalnya ada berhubungan dengan yang bukan di sini, mungkin kita off-kan dulu lah. Kita fokuskan ke sini dulu. Ini hanya pesan motivasi supaya hasil kita itu nanti lebih maksimal. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau makanan, minuman silakan. Ya Bu ya, karena menunjang mungkin proses ya, barangkali dengan minum lebih rileks, itu silakan lah ya. Mungkin itu Bapak sekalian ya. Jadi kami berharap di sela-sela kita koreksi, di sela-sela kita menghasilkan rapor di tanggal 1 nanti, Bapak Ibu mudah-mudahan untuk hari ini bisa lebih fokus kepada apa yang disampaikan, sehingga nanti akan menghasilkan apa yang menjadi tindak lanjutnya. Mungkin ini Bapak sekalian ya, harapannya tentu saja kerjasama ya Bapak Ibu ya dari semuanya, sehingga menghasilkan yang terbaik dari pelatihan kita kali ini. Insya Allah Bapak sekalian nanti kedepannya lagi nanti dengan Bu Rini, dengan Bu Neis ya, kita akan coba lagi pelatihan-pelatihan apa saja yang kita butuhkan di SLK nanti akan kita selenggarakan, sehingga nanti soft skill, hard skill dari kita semuanya itu akan terus meningkat. Mungkin ini Bapak Ibu bisa saya sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf, mudah-mudahan membawa berkah buat kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari kita sambut aplaus untuk pemateri kita. Tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Dewi, Ibu Ria Restiana Dewi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu. Dan mungkin saya awali dengan pantun dulu. Pergi ke pulau beli ikan teri. Ikan teri dibeli, jatuh satu. Sebelum memulai materi, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak Ismail udah semangat. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk kepada materi yang kedua. Mungkin saya ucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita diberikan rahmat, diberikan kesehatan. Alhamdulillah dalam hal baik, niat yang baik. Niat yang baik selalu memiliki hikmah. Niat yang baik selalu memiliki tanda. Tanda dalam setiap kejadian itu tidak mungkin sebuah kebetulan, tapi pasti ada maksud dari setiap kejadian. Dan Bapak Ibu, saya sudah memberikan link kembali dengan link yang sama seperti minggu yang kemarin, yaitu menulis itu istimewa. Sudah ada Bapak Ibu?
Ya, sudah ada semua, dan di dalam situ saya sudah menulis karya tulis ilmiah. Dan karena perkembangan zaman yang dikuasai oleh sebagian besar orang-orang Eropa, maka Socrates ini mendapatkan pengakuan hingga sekarang. Beliau mengatakan seperti ini: setelah berusia tua, Socrates belajar musik. Lalu ada orang yang berkata padanya, "Apakah kau tidak malu belajar di usia tua?" Dia menjawab, "Aku merasa lebih malu menjadi orang yang bodoh di usia tua." Itu jawabannya. Itu banyak arti dan banyak makna bagi kita Bapak Ibu yang sudah mungkin berusia ya. Nah, sudah mulai belajar pengalaman, bukan hanya belajar konteks buku. Lalu ada juga Umar bin Khattab mengatakan, suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Dan saya percaya bahwa setiap kejadian itu ada maksudnya, ada hikmahnya. Berjalan daripada kehidupan kita masing-masing, kita lihat, kita telaah, kita teliti, ternyata semua itu ada maksud dan ada hikmahnya. Next. Tapi sebelum memulai Bapak Ibu, ada Jamboard yang sudah saya share tadi ke Pak Koir. Pak Koir minta tolong di share, ada link Jamboard. Kalau nggak salah, bukan yang menulis itu istimewa, yang satu lagi apa itu? Yang ada KTI Al-Kafah, linknya KTI Al-Kafah. Di situ silakan Bapak Ibu buka di dalam Jamboard. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan di dalam Jamboard itu apa menurut Bapak Ibu ya, apa karya tulis ilmiah itu menurut Bapak dan Ibu. Karya tulis ilmiah itu apa? Itu yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu sebelum kita memulai. Jadi kita satu pemahaman dulu. Menurut Bapak dan Ibu, karya ilmiah itu apa? Kalau Bapak Ibu linknya tidak bisa, di sini ada saya letakkan di bagian sini Jamboard. Klik saja Bapak Ibu. Nah, silakan diklik saja. Bisa? Mantap ya Bapak Ibu ya. Nah, saya lihat di sini pemahaman kita sudah hampir mengerucut kepada satu pemahaman. Dari beragam pendapat Bapak dan Ibu, kita harus memiliki satu pemahaman dan kesepakatan. Apa itu karya tulis? Berdasarkan buku bestseller yang dikemukakan dari karangan Zulmi Yetri dan kawan-kawan, berjudul Penulisan Karya Ilmiah, beliau mengatakan bahwa yang pertama, laporan tertulis, bahwa karya tulis itu adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Yang kedua, beliau juga mengatakan bahwa merupakan hasil pemikiran dan imajinasi yang dikonfirmasi pada orang lain dan telah diuji kebenarannya, serta dapat diterima dan ditulis secara ilmiah. Lalu hasil penuangan data lapangan ke dalam bentuk karangan dengan mengikuti aturan dan metode ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan informasi yang dapat didiskusikan. Dengan demikian, kita bisa sepakat bahwa karya ilmiah, kalau karya tulis saja bisa macam-macam, tapi kalau karya tulis ilmiah sudah ada kajian ilmiah di dalamnya, maka dia memerlukan pendataan. Tetapi pendataan ini bisa diimajinasikan terlebih dahulu oleh kita. Maka ketika kita mengimajinasikan, dia disebut dengan hipotesis. Ketika sudah membentuk hipotesis, kita butuh data lapangan. Data lapangan inilah yang membenarkan hipotesis yang kita buat. Itulah yang kita maksud dengan karya tulis ilmiah. Maka karya tulis ilmiah ini sendiri yang kita kenal selama ini Bapak dan Ibu, kita sepakat bahwa karya tulis ilmiah itu di dalam pembelajaran akademis kita merupakan skripsi
disertasi, kemudian esai dan artikel, makalah, dan masih banyak lagi. Termasuk PTK yang Bapak Ibu buat. PTK yang Bapak Ibu buat atau bisa juga laporan aktualisasi. Di dalam pembelajaran Bapak dan Ibu, barangkali ketika membuat PTK, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah betul ketika membuat PTK didesain sedemikian rupa atau berkelanjutan setiap hari? Sebenarnya Bapak Ibu sudah membuat PTK atau belum? Saya mau tanya, siapa yang sudah membuat? Semuanya pada sudah ya Bapak Ibu. Saya mau tanya, apakah PTK itu merupakan penulisan Bapak Ibu untuk didesain pada momen tertentu atau untuk Bapak Ibu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kondisi tertentu, misalnya lomba, betul. Lalu untuk tugas kampus, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita telah melakukan itu, tapi kita tidak menuliskannya. Ketika kita melakukan itu, kita suka bergosip tentang siswa-siswi kita. Contoh, tadi ada anak di kelas 5 itu, anaknya, aduh cerewet kali kalau masuk, susah kali ngamankan. Itu adalah contoh harian pembicaraan Bapak Ibu kan, sehari-hari. Tapi Bapak Ibu lebih suka menggosipkan atau menggibahkannya daripada menuliskannya, ya, bukan menggibahkannya, karena kita membicarakan anak-anak dan kita ingin solusi terbaik untuk anak-anak kita. Maka pada saat itu, kalaulah seandainya Bapak Ibu menuangkan dalam bentuk tulisan, kata Hasan Al-Banna, orang-orang terlalu banyak mudah dalam berbicara karena lisan terlalu gampang untuk berbicara, tapi tidak mudah untuk menuliskannya. Air liur lebih kencang daripada pena yang ada di tangan Bapak dan Ibu. Padahal menulis adalah sebuah kebijaksanaan. Dengan menulis kita menyuarakan isi hati kita yang kritis, yang kita memang manusia dibentuk untuk kritis. Tetapi kita akan mencari solusi karena dengan menulis kita akan melihat bahwa cerminan diri kita seperti apa. Seperti kata siapa? Saya lupa, yang mengatakan bahwa siapa, Pak Srofil, yang mengatakan bahwa saya lebih khawatir dengan bicara saya daripada diam. Nah, ya, beliau mengatakan seperti itu. Saya lebih khawatir dengan berbicara saya daripada diam. Dan cara berpikir ilmiah sebenarnya ada dua kategori, berpikir rasional dan berpikir empiris. Kalau Bapak Ibu berpikir rasional, tentu Bapak Ibu hanya melakukan pemikiran dengan akal Bapak dan Ibu, lalu membuat hipotesis. Kemudian di dalam berpikir empiris kita melakukan penalaran informasi yang berasal dari lapangan. Selama ini kita selalu melakukan hipotesis-hipotesis di dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita tidak melakukan yang namanya pendataan lapangan. Padahal kalau kita melakukan pendataan lapangan, kita akan menemukan sesuatu yang berbeda. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar di dalam kelas, Bapak Ibu mencatat apa yang terjadi pada siswa dan siswi kita, maka pada saat itu kita tercengang melihat data empiris yang berbeda dengan cara berpikir. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, boleh tidak kita menulis karya tulis ilmiah hanya dengan hipotesis tanpa data lapangan? Boleh atau tidak? Tidak boleh ya Bu ya. Nah, kalau berdasarkan buku yang diterbitkan oleh beliau tadi mengatakan bahwa yang namanya karya tulis itu sah-sah saja kalau dia berasal dari pemikiran sendiri. Tetapi ada syaratnya, adalah orang yang ahli di bidangnya. Nah itu syaratnya. Maka nanti ketika kita membuat hanya ini,
maka bentuknya hanya berupa kualitatif. Ketika kita membentuknya dengan data lapangan, maka kita membentuknya menjadi kuantitatif. Ketika kita membentuk esai itu menjadi kualitatif saja, kita bisa membentuknya menjadi sebuah tulisan sederhana yang dinamakan dengan esai. Ketika kita membentuknya menjadi bahan-bahan kuantitatif, maka kita menuliskannya dalam bentuk tulisan penelitian seperti halnya PTK. Jadi dia sebenarnya, kalau Bapak Ibu menuliskan dengan bayangan Bapak dan Ibu, tidak perlu data lapangan. Lalu data Bapak Ibu dari mana? Saya mau tanya. Dari jurnal, dari jurnal hasil penelitian orang lain, lalu Bapak Ibu kutip. Boleh tidak? Boleh. Tidak perlu data lapangan, tapi berdasarkan data orang lain. Tetapi pastilah karya tulis Bapak dan Ibu akan sangat dangkal. Nah, menurut Bapak Ibu, apa tujuan menulis karya ilmiah yang paling masuk akal? Siapa yang bisa Bapak Ibu menunggankan pikirannya? Ya, tujuan penulisan karya ilmiah yang paling masuk akal kira-kira apa? Untuk PPG, untuk pencairan tunjangan gitu ya, untuk kelulusan kampus, lagi-lagi karena itu. Oke. Nah, next yuk. Kalau kata seorang filsuf mengatakan bahwa kita menuliskan karya ilmiah untuk mencari kebenaran dan untuk mendapatkan solusi. Sokrates mengatakan bahwa kebenaran harus dicari, dan dia mengatakan bahwa ketika ada aturan-aturan untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam kepercayaan yang dia anut pada saat itu, lalu dia mengatakan sebaiknya manusia membuat kesepakatan bersama. Dan itu dibantah oleh Plato, siswanya sendiri. Plato mengatakan bahwa mana mungkin manusia bisa menemukan kebenaran sampai akhir hayatnya. Saya tanya Bapak Ibu, apakah kita benar sudah membuat kebenaran? Coba. Iya, kebenaran hanya milik Allah. Maka sebenarnya kita melakukan penelitian untuk apa Bapak Ibu? Coba Bumi. Kita melakukan penelitian untuk apa, Bu? Mencari fakta. Ya, nah kalau kita tidak bisa menemukan kebenaran, lalu untuk apa kita menulis karya tulis ilmiah? Karena sebenarnya karya tulis ilmiah itu untuk menelurkan yang namanya fakta data lapangan. Maka sebenarnya kebenaran itu tidak, kalau kita merujuk kepada hal tersebut, maka dia tidak bisa dikatakan untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang dilandasi dengan filsafat, yakni dengan menuntut ilmu pengetahuan untuk memahami. Sedangkan agama adalah menuntut pengetahuan untuk beribadah. Maka selama kita menulis karya tulis ilmiah, melakukan penelitian, sebenarnya kita itu sedang tidak melakukan proses mencari kebenaran, tapi kita sedang melakukan proses untuk melatih jalan pikir kita, pemikiran kita, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tahu tadi menjadi bijaksana, dari bijaksana menjadi orang yang paling punya akal. Melatih itu. Kalau kita tidak beranjak dari titik untuk menumpas rasa malas dalam membaca, maka bisa dipastikan kita tidak bisa mencapai kesepakatan bahwa kebenaran itu tidak di tangan manusia. Kita akan selalu mengatakan, menurut saya si A ini harusnya tidak begini. Kita sering mengatakan anak-anak kita, loh, saya sudah coaching dia mempunyai masalah di rumah tangganya, di rumah
di keluarganya, bapak dan ibunya. Tapi setelah saya berikan dia nasihat, saya berikan dia masukan, kenapa ya dia tidak bisa juga mengikuti apa yang saya katakan? Sering kita menganggap seperti itu. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan si anak ini. Yang bisa kita lakukan adalah menyelesaikan permasalahan kita. Makanya ketika mencari akar masalah di dalam proses pembuatan PTK Bapak dan Ibu bukan untuk mengubah siswa Bapak dan Ibu, tapi untuk mengubah diri sendiri agar diri sendiri bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu hakikatnya dalam karya tulis ilmiah. Maka di sini kita akan membuat langsung praktik Bapak Ibu untuk membuat satu karya tulis ilmiah, tapi kita akan membuatnya dalam bentuk yang paling sederhana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yaitu membuat tulisan esai. Tapi sebelum kepada praktiknya, saya mau kita membuka Kahoot terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu buka Kahoot .it masing-masing. Baik Bapak Ibu silakan. 1
kajian referensi hasil orang lain. Kita nggak perlu data lapangan, tapi data referensi dari jurnal, dari yang lain bisa. Masih aja. Ini pengaruh PPG, nampaknya semangat. Lanjut. KTI dalam bentuk PTK harus selalu penelitian yang kuantitatif. KTI dalam bentuk PTK harus selalu penelitian yang kuantitatif. KTI dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk PTK tidak harus dalam bentuk yang kuantitatif. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melakukan penelitian di kelas, kira-kira saja pakai hipotesis dan data referensi, lagi-lagi boleh kualitatif. Gak harus ada ini ya, nilai-nilai. Wawancara tuh bisa. Amati pakai rubriknya dicontek-contek. Oh, anaknya sudah berubah, contek-contek, bisa selesai. PTK itu fleksibel, paling fleksibel, tapi orang banyak yang membuatnya rumit gitu. Next. Sudah mulai ada saingan. Oke. Yang terakhir, judul esai tanaman selalu baik untuk sekolah. Dianggap kurang spesifik, benar atau salah? Judul esai tanaman selalu baik untuk sekolah. Dianggap kurang spesifik, benar atau salah? Ya. Tanaman selalu baik untuk sekolah. Siapa yang benar? Bu, kenapa Bu? Dianggap kurang spesifik. Karena tanamannya nggak jelas tanaman. Iya, tanamannya nggak jelas. Nah ini harus satu pemahaman ya. Jadi kalau nanti membuat esai kita harus buat yang spesifik. Next, siapa pemenangnya? Hadiahnya buku. Oke, Bapak Ibu, semangatnya sudah mulai dan kita kembali lagi ke membuat pembatasan topik. Nah, Bapak dan Ibu, kita sepakat dulu. Kita buat esai kali ini dalam bidang pendidikan. Sepakat? Sepakat dong, karena kita guru. Maka kita di sini dalam bidang pendidikan, saya ingin memberikan salah satu contoh tema di mana tema ini akan turun menjadi topik yang akan kita pilah-pilah, kita lanjutkan menjadi sebuah narasi. Saya ambil ini contoh dari saya, ya Bapak Ibu. Biasanya saya minta contoh dulu dari Bapak dan Ibu, tapi nggak apa-apa. Pergantian kurikulum berkembang atau kemunduran itu subtopik, topik yang ingin saya bangun. Setelah topik ini saya dapatkan, kita harus memperhatikan. Coba Bapak Ibu ditengok dulu, diperhatikan dulu. Topik ini kira-kira menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Itu. Pergantian kurikulum berkembang atau kemunduran. Itu kan pendapat saya. Gitu kan? Pendapat saya. Saya ingin menulis, mengkaji, melihat, mengkritisi tentang kurikulum. Lalu di dalam judul
Di dalam judul itu saya ingin membatasi, ingin menceritakan itu berkembang atau mundur. Tentu saya akan membayangkan bahwa ini perlu data lapangan atau data referensi dari internet, hasil keluhan para guru atau hasil dari perkembangan kurikulum tersebut. Perhatikan bahwa topik yang dipilih dapat langsung menjadi judul yang dimaksud, bahwa pembatasan topik diperlukan untuk meneliti permasalahan tidak terlalu luas. Maka menurut Bapak Ibu, topik yang saya ambil ini luas sekali atau tidak? Coba. Yang bilang luas? Terlalu luas nggak? Ya Bu Yasi. Kalau begitu, kalau tidak luas, kira-kira mau kita buat seperti apa? Iya, mantap Bu. Betul. Kurikulumnya kita buat dulu. Ini kurikulum ini apa yang dimaksud? Di mana? Jangan-jangan di negara Amerika gitu kan? Ini kesalahan yang paling umum yang terjadi ketika menulis sebuah karya tulis ilmiah. Membuat judul yang terlalu luas. Kemudian saya membuat lebih spesifik lagi. Lebih spesifik dari tadi. Pergantian kurikulum di Indonesia berkembang atau kemunduran. Sudah spesifik belum? Masih bisa lagi spesifikan. Ya, saya buat lagi kerangkanya, kerangka berpikir. Satu, kalau saya ingin membuat inilah topiknya, maka saya harus mendefinisikan dulu. Kita satu pemahaman bahwa motor di Batam dengan motor di Medan beda. Betul? Ya. Maka ketika Bapak Ibu melihat judul ini, jangan-jangan pemikiran orang, mindsetnya beda-beda. Maka kita harus satu pemahaman. Kita harus jelaskan kurikulum itu apa, maksudnya apa, dan fungsinya apa. Semua orang yang membaca tulisan Bapak dan Ibu harus satu pemahaman bahwa kurikulum itu apa. Maka kita jelaskan dulu sama mereka kurikulum itu ini dan fungsinya apa. Sepele memang, terlihat sangat sederhana, tapi bisa salah pemahaman. Bahasa itu bisa salah memahami, orang bisa masuk penjara gara-gara salah berbahasa. Nah ini, kemudian sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Maka ketika saya melihat Indonesia, saya harus membuat sejarahnya. Wah, panjang gak Bapak Ibu? Panjang ya, melelahkan. Lalu, maksud kurikulum yang berkembang dan mundur. Saya harus tahu dulu, berkembang dan mundur ini maksudnya apa? Batasan masalahnya apa? Harus tahu. Lalu, pergantian kurikulum menjadi merdeka. Sudahkah merdeka? Langsung connect. Oh, langsung kurikulum merdeka ya. Lalu yang selanjutnya, apakah kurikulum merdeka justru menjadi kemunduran kurikulum di Indonesia? Nah, yang mana yang paling spesifik? Tentu dari sini ini sudah paling spesifik. Lalu kalau kita ingin melihat hangatnya kondisi sekarang ini, pasti orang sedang membicarakan mengenai kurikulum merdeka. Tulisan Bapak dan Ibu kalau nggak hangat, nggak akan dibaca orang. Itu salah satu kriteria. Ya, maka ketika kita melihat tulisan-tulisan orang, selalu kita lihat, wow, apa ini? RUU sedang diubah. Jangan-jangan sertifikasi nggak ada lagi. Nanti Bu Reja udah mau sertifikasi nggak jadi, gitu kan? Khawatir, kita cemas, baru kita kritisi lah. Kalau kita kritisi ini, maka Bapak dan Ibu, berapa banyak orang yang menulis, berapa banyak orang yang melakukan itu, mempengaruhi cara pikir orang, dan bom bisa jatuh dalam sebuah negara. Contohnya, Alexander Dugin, kenal nggak Bapak Ibu? Beliau ini adalah penulis filsuf Rusia. Gara-gara tulisan dia mengenai pemikiran-pemikiran politik dan sosial di muka bumi, Putin membacanya. Putin ini wartawan dulu. Karena dia adalah seorang pembaca yang luar biasa,
ini lakukan pemboman sana sini sesuka hatinya, negara orang dibuat begini-begini. Ini adalah sebuah ideologi yang harus diberantas. Itu kata Alexander Dugin melalui tulisan, hanya tulisan. Luar biasa. Pemikiran-pemikiran ini kemudian menjadikan orang-orang yang di sekeliling Rusia itu menganggap bahwa ini harus diantisipasi. Dan mereka satu pemahaman. Inilah pengaruh pemikiran termasuk kepada siswa-siswi kita ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia melihat tulisan yang ada di dalam media sosial mempengaruhi pikiran-pikiran dia. Nah, ini maka kita membuat pembatasan-pembatasan seperti ini. Tujuannya adalah agar tulisan Bapak dan Ibu tidak kemana-mana. Itu tujuannya. Kemudian Bapak Ibu, ya kita sudah analisis. Nah, Bapak Ibu silakan untuk membuat yang paling spesifik dari tema kita mengenai pendidikan. Carilah topik yang paling spesifik. Setelah Bapak Ibu mendapatkan topik yang paling spesifik, baru Bapak dan Ibu lihat di sini, saya sudah meletakkan contoh-contoh tulisan. Dan lihat yang ini Bapak Ibu, membangun peradaban nulis kreatif yang bermakna. Ini kemarin saya tulis untuk di Kompasiana. Dan silakan Bapak Ibu, dari topik yang spesifik tadi, silakan ambil beberapa definisi dari topik Bapak dan Ibu. Contoh, ketika Bapak Ibu sudah menjadikan topiknya, misalnya saya di sini membangun peradaban nulis kreatif yang dinamis dan sesuai kodrat, maka saya harus menjabarkan dulu kreatif itu apa, gitu kan? Kemudian perkembangan nulis kreatif itu seperti apa? Peradaban yang dinamis dalam mempengaruhi kreativitas menulis itu bagaimana? Menulis kreatif yang sesuai kodrat bagaimana? Itu dulu, Bapak Ibu, buat kerangkanya ini dulu. Setelah dapat topik yang spesifik tadi, Bapak Ibu silakan buat kerangka alur narasi yang akan Ibu Bapak lakukan. Kemudian di dalam tulisan saya ini, coba yang di atas tadi, yang pertama menulis yang kreatif. Maka di paragraf pertama saya akan menjabarkan dulu kreatif itu apa. Setelah kreatif itu apa, lalu menulis kreatif itu apa. Maka ketika Bapak Ibu membuat ini, menjelaskan masing-masing daripada maksud dari kata-kata itu, barulah kita bisa membuat hipotesis kita, gagasan kita, dan silahkan dikembangkan. Jadi yang pertama mencari topik paling spesifik dari tema pendidikan yang sangat Bapak Ibu ingin ceritakan. Yang kedua adalah membuat batasan-batasan kerangka daripada KTI Bapak dan Ibu. Itu dulu, silahkan dimulai dari sekarang. Boleh diketik atau tulis tangan. Silakan Bapak Ibu, kita sendiri-sendiri ya membuatnya tentang pendidikan. Silakan. Atau buat dulu topiknya. Kita pikirkan dulu topiknya. Silakan Bapak Ibu buat topiknya. Nanti topik yang sudah Bapak Ibu buat kita boleh ungkapkan di sini. Setelah topik baru kita arahkan ke kerangkanya. Contoh-contoh esai sudah saya buat di sini. Silakan Bapak dan Ibu melihat contoh-contoh dan bertanya. Boleh bertanya kenapa esainya bisa berbeda-beda. Silakan Bapak Ibu. Ditulis di kertas dan diletakkan di Padlet ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dibuat dulu batasan topiknya. Tadi temanya pendidikan. Bapak Ibu ingin menceritakan tentang pendidikan.
itu tentang apa. Oke Bapak Ibu, nah ini saya ambil satu contoh. Di sini ada pengaruh kondisi fisik anak terhadap pembelajaran. Bapak Ibu, kalau kita membuat judul ini, nah kalau untuk esai kata pengaruhnya kita hilangkan saja ya. Nah, supaya tidak ngambang karena kita sudah membuat gagasan yang final di dalamnya. Jadi kalau pengaruh nanti dia jadinya panjang. Kondisi fisik anak terhadap pembelajaran. Nah, bagaimana kondisi fisik anak ketika proses pembelajaran? Kan itu. Maka beliau di sini menjabarkan terlebih dahulu. Nah, kita boleh memakai bahasa yang ini untuk menyambung bahasa itu supaya enak. Terdapat hubungan tingkat kondisi fisik dengan prestasi belajar penjas. Nah, kalau di SD sekarang namanya penjas orkes ya, PJOK. Dari hasil perhitungan, nah dari hasil perhitungan siapa? Nanti coba Pak Dervis ditambahkan siapa perhitungan siapa? Ya, referensinya disebutkan. Nah, didapatkan hasil hitung sekian-sekian. Sedangkan nah ini kalau kita lihat dari sini, maka kita simpulkan dari hasil ini. Sebetulnya kata-kata dengan, dalam, kata tugas ini nggak boleh di depan. Koefisien determinasi sebesar menunjukkan bahwa, nah ini berdasarkan siapa nanti boleh ditambahkan. Nah kemudian nanti dengan kata lain, nah ini kan pemikiran kita ya, ini pemikiran Pak Davis kan. Dengan kata lain, siswa yang kondisi fisiknya kurang baik, badannya akan mempengaruhi konsentrasi. Nah, kalau ini pemikiran kita, maka ini kesimpulan, menjadi kesimpulan. Kalau dirasa, kita lihat lagi, kita cermati lagi, ada yang kurang dari penjabaran kita ini, perlu deh tambahkan nanti di sini misalnya proses pembelajaran yang baik seperti apa, misalnya. Nah, proses pembelajaran yang baik seperti ini boleh. Nanti kalau sudah ditambahkan itu, baru nanti hubungannya apa di belakang, ini sudah bisa menjadi satu buah esai Bapak dan Ibu. Gitu. Esai tadi esai sederhana. Esai sederhana. Kalau Bapak Ibu terus melakukan pemikiran-pemikiran seperti ini dalam bentuk tulisan, insya Allah Bapak dan Ibu nanti jadi peneliti ya. Bagi paling tidak bagi siswa-siswi kita gitu. Ternyata selama ini kita bahkan penjas itu artinya apa ya, kita nggak tahu. Ternyata begitu disuruh tulis kita pun bingung. Nah seperti itu, berarti kan kita dengan begitu baca artikel, dengan kita baca artikel kita pengetahuannya lebih banyak. Oh besok aku buatlah seperti ini untuk anak didik. Ini akan menjadi proses yang baik untuk Bapak Ibu sebagai seorang guru. Kita lihat yang lainnya lagi ya Bapak Ibu. Berarti Pak Davis tinggal tambahkan proses pembelajaran yang baik itu yang seperti apa gitu ya Pak. Ini saya kasih aja lah langsung, ini saya edit ya biar enak ya. Jadi Pak Davis boleh pulang. Pak Davis boleh pulang. Nah ini kalau duluan siap enak. Kecil ya. Lalu boleh kami
Apa ya? Saya. Mahmud ya Pak? Mahmud ya Pak? Mahmud ya Pak? Punya Bu Umi tadi udah. Yang mana Bu? Bisa. Bapak dia bisa dilihat Bu. Bisa letri. Bisa apa nih bisa? Tes. Nah ini yang punya Bu Umi. Ini saya sambil memperbaiki tata cara penulisannya Bapak Ibu ya. Dia kalau judul besar di awal-awal. Oke, nah, jadi untuk supaya struktur tinggal bentuknya saja, Bapak Ibu, bentuknya. Jadi di judul itu dia huruf besar di kata, kemudian di sini Bapak Ibu tulis seperti ini paragraf. Nah ini kan bukan paragraf. Nah nanti dia jatuhnya seperti artikel. Maka nanti kalau esai kita jabarkan saja manfaat keluarga ideal ini. Ada tiga. Menurut nah, yaitu, nah inilah gunanya kita membuat pemakaian tanda titik koma di sini bisa dipakai. Nah ini kan subjudul, boleh kita hilangkan. Nah, ini kan untuk membantu aja tadi ya Bu Mimi ya. Nah ini boleh dihilangkan saja. Subjudul ini Bu Mimi kalau mau dihilangkan silakan. Nah ini dia bahasanya udah tinggal ini aja lagi. Jadi dia harus dalam bentuk paragraf semua ya? Iya lebih enak. Karena kalau untuk kepentingan koran atau ini kan esai bentuknya pendek. Jadi kalau untuk kepentingan koran redaktur itu kalau ya kalau saya dulu redaktur itu nggak suka dia bentuk panjang ke bawah karena dia jelek dia meletakkan ke dalam koran itu. Nah ini sedangkan anak yang kumpulin keluarga Asad. Nah ini kan sudah kesimpulan ya Bu ya. Nah kalau Bapak dan Ibu misalnya merasa bahwa artikel ini kan sangat sederhana, perlu
ditambah saya ambil ini untuk dibukukan gitu. Saya ambil ini untuk pembukuan esai kita. Ini punya Pak Davis tadi udah. Pak Koir. Pak udah. Ya Pak Koir, saya tengok dulu. Oh di rumah aja nanti. Nah sudah ada dua nanti. Tinggal begitu Bapak Ibu. Jadi mengeditnya tadi ini seperti itu aja. Jadi dia teratur gitu. Nah sedikit sebelum kita masuk ke Bu Ayu, ini sudah semua ya Bapak Ibu. Nanti saya minta tolong untuk puisinya nanti dikirim bareng sama ini juga. Kalau ini silahkan boleh barengan sama ini atau diambil dari sini, nanti Bapak Ibu copy paste lagi di Word, kirim ke email gitu. Jadi ini kan udah tinggal dirapikan aja di Word dengan cara saya tadi. Dan jadi satu tulisan. Gitu. Dan boleh Bu. Nah itu berarti memancing kita untuk terus menulis, dan kita akan semakin cerdas untuk anak didik kita nanti. Dan Ibu Bapak bisa memanfaatkan Ayo Berbagi kemdikbud.go.id. Silakan Bapak dan Ibu masuk di sini kita dengan akun Belajar ID. Lalu di sini ikut berbagi. Di ikut berbagi ini silakan Bapak Ibu tulis artikel. Bapak Ibu tadi kan udah ditulis dari Word, udah langsung aja berbagi, tambah apapun. Ini tentang pendidikan. Kalau di sini tentang pendidikan, ini kan Kemdikbud. Silakan. Nanti Bapak Ibu di Ayo Berbagi ini, nah silakan di copy pastekan di sini, lalu simpan. Nanti akan muncul artikel Bapak dan Ibu. Setiap hari Bapak dan Ibu punya masalah dengan peserta ini, Bapak Ibu bisa tulis lalu munculkan di sini. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Kalau dia esai, pemikiran kita bisa 100% tanpa mengutip dari referensi lain. Tapi kalau dia artikel, dia membutuhkan pendataan. Dan artikel juga biasanya dipakai dalam tulisan-tulisan seperti resep masakan, tata cara, atau dalam tulisan prosedur, tata cara prosedur, tips-tips gitu. Nah, kalau esai lebih ke gagasan kita, nalar kritis kita, tanggapan-tanggapan kita, itu esai. Kalau artikel, kalau dia hanya prosedur memasak kan nggak perlu gagasan, nggak perlu kritis. Tapi orang sering menyebutkan esai itu artikel. Kalau dia esai bisa menjadi artikel, tapi kalau artikel belum tentu bisa menjadi dikatakan sebagai esai. Dan di dalam penulisan itu ada tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu. Jadi kalau skripsi, kita membuat skripsi itu 60% pemikiran kita, 40% adalah pemikiran orang lain. Tesis 80% dari penulisnya. Sementara disertasi dia sudah peneliti, orang profesional. Memang dia bidangnya itu, memang dia ke lapangan datanya dapat itu, dia yang memberikan pengaruh, dia yang membuat perubahan, dia yang menuliskan. Tanpa perlu data orang lain, dia boleh. Itu kalau sudah profesor. Jadi itu Bapak Ibu, silakan yang mau kalau Bapak Ibu mau copy paste yang tadi, tulisan artikel atau esai tadi itu ke dalam sini, boleh. Boleh nanti itu dipakai untuk dibukukan juga boleh. Jadi boleh diletakkan di sini, boleh dibukukan dengan judul yang sama. Ada pertanyaan lagi Bu? Pak? Ya, kalau tidak ada saya persilahkan kepada Bu Ayu
untuk memaparkan hasil bedah puisi Bapak dan Ibu, dan saya minta betul-betul di puisinya gimana caranya kita bisa membuat satu buah buku yang kemarin sudah sampai di print ini ya. Ini saya ketik Bapak Ibu, saya ketik ulang dan berapa lembar ya, banyak ya, tapi ada yang nggak ada namanya. Dan ini kan makanya saya bilang nanti dari sini, dari Padlet Bapak Ibu copy paste aja, taruh di Word, lalu di edit lah mana yang mau diperbaiki, buat nama, biodatanya, kirim ke saya lewat email gitu. Dan cerpennya juga perspektifnya yang ada silahkan dibuat. Nah, saya tunggu sampai nanti, tergantung sekolah, deadline-nya mau kapan tergantung sekolah. Saya oke aja, saya sambut. Terima kasih. Silakan kepada Bu Ayu. Oke, terima kasih kepada Bu Ria yang sudah memberikan izin kepada saya untuk membedah. Nah, kemarin ini saya mendapat kiriman beberapa puisi Bapak Ibu untuk dibedah, tapi saya tidak akan membedah satu-satu karena waktunya juga tidak cukup. Pertama ya, ketika saya mendapatkan puisi ini, yang saya tanyakan ke Bu Ria, Bu, ini temanya ditentukan ya? Iya, temanya tentang guru. Nah, setelah saya baca, ini nggak tahu apa karena kondisi guru-gurunya sejahtera kali ya. Jadi rata-rata isinya guru hanya menceritakan tentang guru itu sebagai pendidik, guru itu seorang pahlawan. Kok nggak ada ya gurunya yang berkeluh kesah? Apa karena guru-gurunya terlalu sejahtera kayaknya? Kelas beramal ya, itu pernah. Ya, jadi pas saya baca hampir keseluruhan sama. Isinya hanya menceritakan ini yang di depan. Judulnya Guru oleh Ibu Desi. Isinya, engkau penyambung tali ikatan cinta orang tua. Mata dari dunia luar membawa ribuan kata tata krama, tak bertemu hati para kaula muda merana. Nah, ini tetap bercerita guru di sana sebagai pengganti orang tua di rumah. Ketika orang tua menitipkan anaknya, berarti di sana gurunya menjadi pengganti orang tuanya. Tapi ada satu yang saya temukan tetap sama, cuma di sini seperti seorang anak yang bercerita bagaimana dia melihat gurunya. Jadi bukan bercerita di mana dia. Ada di situ, Bu. Guruku oleh Ibu Rizka. Gak tahu ini benar atau enggak, atau terpotong puisinya, benar enggak? Sebagai guru dan anak. Nah, ini marah, lembut, sabar, itulah dirimu. Nah, ini benar-benar menceritakan seorang murid yang lihat gurunya itu setiap hari kadang marah, kadang lembut. Kalau gurunya moodnya lagi bagus, lemah lembut. Kalau pas lagi punya masalah di rumah, masuk dan marah-marah. Nah, kemudian sedih, lara, dan lesu, itulah wajahmu. Iringan suara naik turun, itulah khasmu. Sungguh yang selalu aku rekam setiap hari. Nah, ini tidak menceritakan guruku, engkau pahlawanku, tidak. Tapi dia menceritakan si Ibu Rizkanya memposisikan dirinya sebagai murid yang melihat gurunya setiap hari. Oh, masa lalu. Oh. Iya, mungkin ya, Pak. Terkadang aku terbayang untuk meleramu.
jadi ini baru saya menemukan hanya di puisi ini yang keluar dari apa sih Ibu Guru. Sama ketika kita bertanya tentang ke siswa, apa sih nak menurut kamu guru? Oh, guru itu Bu pahlawan tanpa tanda jasa. Pasti rata-rata siswa kita menjawab begitu. Nah, jadi maksud saya, oke, ini temanya ditentukan guru, tapi kenapa sih nggak ada yang keluar dari hanya pemandangan guru itu sebagai pahlawan, guru itu sebagai pendidik? Kenapa nggak ada yang keluar dari sana yang melihat guru itu sebagai orang lain gitu? Iya, karena mereka baik-baik ya. Iya, jadi saya pernah memberi sebuah pelatihan di salah satu sekolah, tapi untuk siswa. Nah, ketika itu saya memberikan mereka pensil warna, masing-masing mendapatkan 1 pensil warna. Setelah itu mereka tanya, Bu, ini untuk apa pensilnya? Kita mau mewarnai dunia, saya bilang. Nah, padahal ketika mereka masing-masing memegang 1 pensil warna, kemudian saya suruh angkat pensil warnanya. Mereka angkat, kemudian saya lihat, oh kamu nak yang dapat pensil warna putih. Ketika kamu melihat pensil warna putih, apa yang kamu bayangkan? Awan, Bu. Terlalu biasa, saya bilang. Kemudian ada yang mendapat pensil warna biru. Ya, bisa, benar, putih kayak kapan, Bu? Tapi pasti kebanyakan juga orang kalau lihat putih, kalau pakai baju putih aja pakainya kapan ya? Pasti banyak seperti itu. Nah, kemudian ada yang dapat warna biru. Apa yang kamu pikirkan nak? Laut, Bu. Terlalu biasa, saya. Akhirnya ada yang dapat warna merah. Apa yang kamu pikirkan nak? Ibuku, Bu. Kenapa ibuku? Karena ibu saya suka pakai lipstik warna merah. Jadi maksud saya, saya langsung, wah cemerlang ini anak. Ketika orang memikirkan yang dekat, dia memikirkan yang jauh. Karena ibunya suka pakai lipstik warna merah. Makanya, oh ya itu yang maksud saya yang seperti itu gitu, bukan pandangan pada umumnya. Nah, tapi di sini masih banyak yang pada umumnya. Kemudian, iya belum bisa dipiralkan ya Pak. Ini saya sejujurnya kedinginan sekali Bu. Iya. Dari tadi saya entah karena saya duduk di belakang di bawah AC nggak tahu juga. Atau memang ruangannya yang dingin. Nah kemudian ketika seseorang membaca artikel di Google, itu biasanya orang membaca artikel karena mungkin mereka butuh referensi. Tapi beda dengan puisi. Ketika orang membaca puisi, karena dia ingin melihat kata-kata yang indah, kata-kata yang membuat dia tergugah. Bahkan kalau ibu-ibu aja ini sering kalau lihat tulisan apa itu, yang meme-meme itu yang ketika kata-katanya indah langsung diambil buat status. Nah kita aja untuk buat status saja mencari kata-kata yang indah gitu kan. Kan sering nih kan Bu, atau niatnya mau nyindir nih, cari dulu quotes-quotes. Ya kan Bu, pengalaman. Nah, jadi maksud saya begitu juga ketika orang ingin membeli buku puisi, pasti tujuannya untuk memperkaya kata-kata. Sementara untuk yang saya temukan di sini, yang masih banyak dengan kata-kata yang biasa, yang bicara sinar, cahaya, padahal ada nggak kata lain dari sinar, dari cahaya? Ada nggak? Ada nggak? Apa Bu? Lightning, bahasa Inggris ya Bu. Padahal lentera itu juga fungsinya menunjukkan cahaya, dan kata-katanya kan indah kedengarannya. Kalau saya bilang cahaya itu menyinari, daripada ngomong cahaya itu menyinari, mana yang lebih indah dengan lentera itu terlihat begitu indah, atau nah kata cahaya itu yang digantikan menjadi lentera, dan itu
Makanya maksud saya seperti itu. Nah, di sini masih banyak juga yang menggunakan bahasa-bahasa yang ya masih pada umumnya. Sementara tadi niat Bapak Kepala Sekolahnya sangat mulia, mau kita bukukan. Nah, ketika mau kita bukukan, ketika orang membeli bukunya, baca halaman pertama, ketika dia melihat bahasanya biasa saja, dia tidak akan lanjut ke halaman berikutnya, dia langsung menutup, selesai. Nah, nasib yang ada di belakang-belakang yang mana tahu punyanya padahal yang belakang yang bagus, nggak kebaca. Karena di awal dia sudah merasa lelah. Kan niat saya membaca buku puisi itu mau melihat yang indah-indah, mau membaca yang indah-indah, tapi ketika bahasanya biasa saja, ya sudah dia tutup lelah. Makanya di sini kan masih ada waktu ya Bu, masih harus diperbaiki lagi. Jadi maksud saya, ayo kita pancing daya imajinasi kita untuk tidak hanya melihat guru sebagai pendidik, tidak hanya melihat langit itu warnanya biru, padahal sore juga langit bisa berwarna merah kan? Atau subuh. Ada juga kemarin saya memberikan pelatihan, jadi saya menggulung kertas yang di dalamnya ada kata-kata, dibagikan ke anak-anak dengan kata yang berbeda-beda. Kemudian ada satu anak yang mendapat kata tembok. Kalau Bapak Ibu mendengar kata tembok, apa yang terpikir? Kejadian. Apa Pak? Jembatan, saksi bisu. Nah, ketika saya tanya ke anak itu, apa nak yang kamu dapatkan? Tembok Bu. Apa yang kamu pikirkan? Pesing. Nah, tembok itu selalu jadi tempat pelampiasan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Bu. Untuk apa? Membuang air kecil di sana. Dan saya sebagai korbannya, karena itu ada di samping rumah saya bukan. Nah, saya langsung buat hebat ini anak. Kita hanya terpikir pasti kalau tembok dinding itu berbicara atau itu saksi bisu ketika aku menangis di kamar. Nah, dia memikirkan tembok itu sebagai bau besi. Makanya saya, anak-anak itu punya daya imajinasi yang tinggi sekali, yang kadang kita sendiri belajar dari mereka. Nah, makanya di sini saya akan ajak Bapak Ibu untuk yuk sama-sama kita gali imajinasi kita. Ada yang kemarin? Artinya bisa nilainya bagus ya? Iya Pak? Boleh, tapi tetap masih di ranahnya. Iya. Yelene itu kalau orang Batak. Daerah saya di Jadi kalau sekarang kita bicara tentang guru, masih perspektifnya masih sama Bapak Ibu? Atau sudah ada yang mulai berubah? Apa Pak? Apa Bu? Frontal yang gimana ini? Guru kau tertindas. Nah, iya bisa juga. Di sini bercerita dia sebagai murid yang merasa gurunya selalu menindas dengan tugas-tugas rumah. Biasa anak-anak kan suka gitu Bu, komplain. Enggak ya Bu? Enggak pernah ngasih tugas. Berarti kita masih belum berani keluar dari habitat zona aman tadi ya. Nah, iya benar Pak. Karena kita tadinya mungkin tertuntut dengan bahasa yang biasa itu. Iya. Boleh asal masih dalam kaidah bahasa.
nanti di layar ini akan ada beraneka warna. Saya masih menggunakan permainan yang sama. Boleh Bapak Ibu pilih warnanya yang mana. Tadinya mau di print, ternyata pecah waktu saya print, jadi nggak bisa di print. Nggak apa-apa Pak, laki-laki buta warna Pak. Ini ada tulisannya warnanya Pak. Pecah ya Pak? Dia berapa kecil. Gantung tanggal agak tua warnanya nggak? Kalau kenal muda warna cerah. Oh itu. Nampak Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu boleh kantongi satu warna apa, dan nanti saya akan tanya kenapa pilih warna merah, misalnya apa yang Bapak Ibu ingat. Warna kebanangan. Apa berarti? Atau sudah ada Bapak Ibu? Sudah. Nah, boleh Bapak dimulai. Warna apa Pak? So, coba keluar dulu dari yang biasa. Imajinasi, saya ngambil white. Oke, white, warna putih ya Pak. Kayak kapan? Terus apa? Iya, white putih. Yang saya ingat ingus. Iya. Iya. Ini guys, Dan itu yang ada Pak, ada yang putih ketika flu biasanya berwarna putih, benar. Nah kan nasibnya flu. Ada yang berwarna. Atau Ibu ada yang lain? Ini paling tidak sudah berani keluar dari zona nyaman. Nah, ketika putih hanya tentang warna, hanya tentang kain kapan, papan tulis. Boleh juga. Saya teringat istri saya Bu, karena putih. Ya dia di kampung Bu, jauh di kampung beda. Ibu-ibunya ada? Ada Ibu? Ya Bu. Kenapa dengan warna kuning Bu? Mangga. Tapi nasinya kuning. Terlalu biasa, mangga, kuning. Iya. Kenapa dengan warna ungu Bu? Nah, iya, kalau terjedot biasanya memar warnanya keunguan. Biasa. Biasa. Berarti ketika ini bisa juga. Nah, bisa Pak. Jadi ibunya mengingat ketika melihat warna ungu ingat terluka. Nah, ungu itu warna luka. Nah, bisa kan? Jadi ketika buat puisi lukaku berwarna ungu, tertusuk di bagian hati yang paling dalam. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Itu apa lagi? Sakiti. Ayo, Bapak Ibu ada lagi yang nyeleneh? Ada lagi? Janganlah harus nyeleneh Pak. Ya, Bapak itu Bapak. Kenapa dijawab? Jawaban Wih. sama ada kaitannya dengan ingus ya. Ya. Saya setuju. Cendol itu kan mirip ingus mirip cendol ya. Kalau dibuat sebuah kata apa yang kira-kira bisa Bapak lakukan? Kenapa saya memilih hijau? Hari ini warna basic saya sebagai imam kecerdasan, saya termasuk feeling ekstrovert, feeling hijau warna. Warna aura gitu ya Pak? Iya. Ya bisa jadi bisa
Tidak lagi bilang ungu warna di dinding rumahku, tidak lagi. Sudah keluar. Ada yang mengibaratkan ungu itu sebagai pertanda luka, ada yang mengibaratkan putih itu sebagai cairan aja saya pakai. Nanti ada yang makan berhenti pula. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, merah pesulap merah. Oke, karena imajinasinya sudah mulai terpancing, saya nggak akan suruh nulis puisi panjang-panjang, Bu. Hanya rangkai 1-2 larik saja yang ibu bapak bisa tuliskan ketika melihat gambar yang ini, yang bawah. Tenang, ini bukan foto saya, bukan. Nah, terserah Bapak Ibu mau melihat ini sebagai apa. Iya, hanya 2 larik saja boleh. Iya, 2 garis. Mau lihat ini sebagai batu boleh, mau lihat ini sebagai tumpukan masalah juga boleh, bebas Bapak Ibu mau melihat ini sebagai apa berdasarkan imajinasi Bapak Ibu. Boleh tulisnya di coret-coretan aja juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Ada yang sudah bersedia membacakannya Bapak Ibu? Saya juga nggak bilang ini gambar batu, terserah mau melihatnya sebagai apa. Ini dijelasin dulu. Boleh. Ibu memandangnya apa? Memandangnya dari bawah ke atas seperti tangga. Jadi posisi saya tuh masa depan bahagia digapai dengan asa, diraih dengan perjuangan setahap demi setahap. Oke. Jadi melihatnya itu sebagai tangga di mana hidup itu harus berjalan bertahap. Oke. Padahal ini batu. Bisa berimajinasinya jadi tangga dan lari puisinya malah ke perjalanan hidup yang harus dilalui tahap demi tahap. Ada lagi Bapak Ibu? Oke Bapak. Ya, ini nggak ada yang salah. Ya, saya melihat tumpukan ini adalah tumpukan batu pemecah gelombangnya, tapi dihubungkan dengan semangat. Saya baca ya. Deru gelombang menghantam bebatuan. Begitulah harapanku agar seteguh batu karang. Oke, boleh kalau mau beri tepuk tangan. Nah, tadi melihatnya sebagai seperti kekuatan ya Pak, yang dia batu tapi dia dihempas atau dihancurkan bagaimanapun dia tetap kokoh. Oke. Bergetar membara di dalam dada, dasar kepala batu. Kalau suami penulis beda, bacanya aja udah beda, macam mau ikut kompetisi Bapak.
Jadi melihat batu itu sebagai sifat berarti kan Pak? Keras kepala atau kepala batu. Ada yang lain? Oke Bapak. Dari segi warnanya warna kelabu menurut saya. Jadi kalau puisinya mungkin namun hatiku masih Seperti yang dulu. Oh ini sedih loh. Jadi nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Oke, ada Pak. Tadi di depan Pak sampai kayak ini nih. Batu, benda mati sekalipun masih berguna, apalagi saya. Ada yang kira-kira paham maksudnya? Hanya yang dia sendiri. Batu. Apa tadi Pak? Sekalipun benda mati tetap berguna. Seperti saya. Apalagi saya. batu ini kan ya bisa jadikan apa saja, termasuk tadi yang disampaikan Mas Eko tadi pecah obat gitu. Iya. Berarti ini sebenarnya memandang batu tidak misalnya ini, batu itu walaupun kadang adanya di jalanan yang ditendang-tendang orang seperti tidak berharga, padahal dia memiliki nilai yang sangat tinggi. Batu saja yang terletak di jalanan punya nilai tinggi, apalagi kita sebagai manusia, gitu ya Pak? Nah, ya apalagi batu mahal. Ya boleh Ibu. Banyak beda dalam asa, tersusun indah mempesona, mencapai puncak yang gembira. Di sini saya melihat itu ada berbagai bentuk yang berbeda-beda Bu, tapi jika dipersatukan akan tersusun menjadi sebuah keindahan dan kerapian. Yang saya pikirkan dari kami aja lingkup kecil di sekolah ini yang mungkin dari individu kami yang berbeda-beda dan punya ciri khas masing-masing, jika bersatu padu akan menghasilkan sebuah yang luar biasa. Itu yang saya pikirkan dari gambar itu. Oke, terima kasih Ibu. Nah, sebenarnya dari yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan, kalau kita sadari ada beberapa yang bahkan tidak menyebutkan kata batu dalam puisinya. Berarti kan imajinasi kita sudah mulai liar. Saya kasih gambarnya batu, tapi Bapak Ibu menyampaikan dua larik puisinya, bahkan di dalamnya ada yang tidak pakai kata batu. Padahal ini batu loh, sama. Nah, itu kejadian yang di dalam puisi yang Bapak Ibu tulis. Ketika temanya guru, masih banyak yang nyebutin guru, atau ada masih di dalamnya itu katanya pahlawan, masih ada kata pahlawan, masih ada kata guru, pendidik, pengajar. Nah sekarang setelah kita coba bermain imajinasi, saya kasih gambar batu, kok ada yang udah hilang kata batunya, kok kayak tadi ibunya tidak ada kata batu di dalam larik puisinya. Berarti kan kita sudah mulai memainkan imajinasi kita. Nah berarti nanti ketika diminta untuk mengubah lagi puisinya, pastinya sudah harus jauh lebih baik nih ya Bapak Ibu. Gak bisa untuk menjadi buku. Karena ketika mau menjadi buku itu harus ada daya jualnya, harus ada yang menarik minat pembaca untuk mau menyelesaikan bacanya sampai habis. Saya punya penerbit Bapak Ibu yang saya dirikan bersama seorang teman. Nah, terkadang banyak orang yang menerbitkan buku. Mungkin kami sebagai penerbit ya senang-senang saja dapat duit. Tapi ketika buku itu mandek di si penulisnya, kami kasihan. Kenapa? Mungkin ada yang beli, terus dia ngobrol ke kawannya, aku beli buku si ini nih, gimana bukunya, bagus, biasa aja sih. Yang tadinya si Benian membeli tidak jadi, karena udah
dipenuhi oleh yang pertama membeli. Jadi akhirnya banyak buku-buku yang tercetak tapi tidak bisa dipublikasikan secara luas karena tidak mempunyai daya jual. Bagi kami penerbit, kami bahagia, ayo kami akan mempengaruhi, ayo terbitin buku, tapi pasti kami juga akan merasa sedih kalau buku itu ternyata hanya disimpan oleh si penulisnya saja, atau kalau lagi baik hati bagi-bagikan saja secara gratis. Kan kasihan penulisnya. Makanya ketika kita memang meniatkan ini menjadi sebuah buku, ayo kita tingkatkan lagi kualitasnya, ayo kita perbanyak lagi perbendaharaan kata-kata kita. Bahkan kemarin saya cek, emang guru itu hanya guru ya yang bisa, kata guru aja yang bisa menggambarkan seorang pendidik. Ternyata ada kata bahadur di dalam. Saya cari persamaan kata guru, ada keluar kata bahadur. Bahadur itu sama artinya guru juga, pendidik juga. Itu orang jadi dia juga. Musuh Dharma. Ya, yang dalam film Holocaust. Makanya ketika nanti ada perbaikan tulisan lagi, boleh untuk dicek lagi di KBBI online saja. Jadi cara menulisnya, misalkan Bapak Ibu mau tulis seperti yang saya bilang tadi, cahaya, misalnya ada kata cahayanya, silahkan cek di KBBI online persamaan kata cahaya, maka akan keluar beberapa kata. Nah, Bapak Ibu bisa pilih mana sih kata yang indah, tulis dulu cahaya sama dengan lentera, misal seperti itu. Guru sama dengan bahadur. Kemudian masukkan ke dalam puisi, nyambung tidak, enak tidak, seperti itu. Jadi perbendaharaan katanya juga mulai diperbanyak, pilihan, karena yang namanya puisi itu adalah permainan kata-kata, tapi juga memiliki makna. Jadi ketika katanya biasa saja, seperti yang saya bilang tadi, orang hanya akan di halaman pertama, kedua saja. Halaman ketiga dia akan menutup bukunya dan menyimpannya. Dia tidak akan ambil lagi untuk membacanya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Karena sudah jam 3. 10 menit lagi. Dari sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Tadi saya mau baca, saya baca barangkali dapat. Oh iya, boleh Pak. Batu tadi ya. Iya, lebih dari 2 hari juga nggak apa-apa. Ingus tadi ya? Tadi mau ingus tapi saya hapus. Teringat di masa kecilku, disinilah aku terduduk, menunggu teman sekampungku, tempat melepas lelahku. Berarti di sini melihat batu itu seperti tempat menunggu ya Pak? Jadi kalau saya bilang pintu, kira-kira apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu? Apa Bu? Penantian, benar. Bisa penantian. Menanti. Ya, seringkali pintu itu dijadikan sebuah penantian di mana seorang ibu berdiri di depan pintu menanti anaknya pulang, atau seorang ayah yang sudah jam malamnya lewat menunggu anaknya dengan wajah yang sangar. Pasti biasanya di depan pintu itu sudah menanti. Selain penantian ada yang lain? Untuk kubur. Apa Pak? Itu kubur. Pembatas bisa. Pintu itu pembatas, tidak sembarang orang boleh masuk. Yang lain? Tabir. Iya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita mau menuliskan puisi, kita harus sadar betul bahwa puisi itu permainan kata-kata yang memiliki makna. Jadi kita harus mencoba untuk menulis marah bukan dengan kata marah lagi. Gambarkan kemarahan itu dengan bahasa lain. Kita bisa menggambarkan sedih itu bukan dengan menuliskan kata sedih, tapi dengan gambaran-gambaran lain.
Bisa ya Bapak Ibu? Nanti kan ada perbaikannya. Saya juga akan baca setelah dikirim ya Bu. Jadi nanti kalau mau dibuat buku, kita paling nggak kita berani nunjukin ke tetangga, nih saya punya buku. Ya, jangan udah kita yang nulis, kita pula yang malu untuk mempromosikannya. Jangan sampai dibaca. Padahal kita yang nulis, harusnya kita yang nulis, kita menjadi orang pertama yang mempromosikan tulisan kita. Harus berani. Karena sebuah tulisan itu tidak menjadi sebuah tulisan kalau tidak dibaca oleh banyak orang. Kalau cuman nulis di buku tapi dibaca sendiri, ngapain nerbitin buku? Mending kita tulis di buku diari atau catatan-catatan kecil kita. Tapi kan ini tujuannya publikasi, berarti harus punya nilai yang membuat orang mau membacanya, nilai jualnya. Kenapa? Iya benar. Jadi orang punya alasan kenapa. Sama ketika kita mempromosikan, nih saya punya buku nih. Ketika orang tanya, ya kenapa rupanya kalau kamu punya buku, ya belilah. Kenapa saya harus beli? Nah kira-kira kita mau jawab apa? Ya harus saja nih, kalau nggak beli nanti nggak masuk surga gitu. Kita harus punya kalimat yang bisa menjual. Kenapa harus beli? Karena di dalam buku ini terdapat keluh kesah kami sebagai guru. Atau kenapa harus jual? Kenapa harus beli? Karena ketika kamu membacanya, kamu merasakan bahwa bagaimana sih kehidupan guru itu yang sebenarnya. Kalau orang lihat enaklah jadi guru, jam 3 dan pulang gitu kan Pak. Ya seorang suka gitu, enaklah jadi guru. Padahal tidak hanya itu saja yang kita hadapi. Bahkan kalau saya selalu bilang ke suami saya lebih bagus menghadapi komputer daripada menghadapi manusia. Ketika menghadapi komputer ada gangguan, guncang-guncang aja komputernya, ada yang marah kan Bu. Kalau anak orang disentil saja datang mamanya. Nah, makanya saya bilang saya lebih bagus menghadapi komputer daripada menghadapi manusia. Iya, ngomong aja udah datang kan Bu. Pas pulang udah kena jekat aja kita di jalan. Nah, bisa lagi pulang. Nah, makanya kita di sana boleh bercerita. Jangan hanya bercerita tentang seolah-olah kita tuh mau bilang sama orang, "Nih loh, saya guru pahlawan saya." Gak hanya itu. Jadi boleh berkeluh kesah. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? 5 menit lagi ada. Ya, karena 5 menit lagi aja. Baik, saya tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta mohon izin dari narasumber untuk mencabut ini Bu, untuk dapat surprise. Boleh Bu ya? Nanti kalau punya buku beli satu gratis satu ya. Iya, biasanya gini nggak fakir. Iya, oke. Lanjut. Maksudnya ibu, iya, satu atau dua boleh? Dua. Bapak Ibu langsung ya, yang terpilih namanya langsung kan Bu? Ya, silakan maju. Kita sama-sama hitung. 1, 2, 3. Oke Bu, terima kasih. Ibu